Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini di topik perencana keuangan agak berbeda dari biasanya ya. Aku ingin membahas suatu informasi yang sekarang sedang viral. Mungkin teman-teman ada yang dengar satu institusi bidang perencana keuangan yang akhir-akhir ini mendapatkan masalah karena beberapa kliennya mengadukan melalui sosial media. Nah, saat ini institusi tersebut sedang dihentikan operasinya oleh OJK. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya, apa sih institusi perencana keuangan itu? Dan apa sih profesi perencana keuangan itu? Nah, di sini aku bahas lebih detail ya. Jadi, seorang perencana keuangan atau Certified Financial Planner adalah seorang profesional yang tugasnya adalah memberikan saran kepada individu maupun suatu keluarga mengenai bagaimana menyelesaikan masalah-masalah keuangannya. Cakupan perencanaan keuangannya apa aja? Banyaknya, cukup luas, antaranya adalah manajemen arus kas, kemudian investasi, manajemen risiko atau asuransi, kemudian kebutuhan hari tua, perencanaan pajak, dan distribusi kekayaan atau waris. Untuk menjadi seorang perencana keuangan yang profesional, harus memiliki sertifikasi perencanaan keuangan atau yang biasa disebut Certified Financial Planner (CFP). CFP ini dikeluarkan oleh sebuah institusi internasional bernama FPSB atau Financial Planning Standard Board yang berpusat di Denver, Colorado, Amerika Serikat. FPSB Indonesia sendiri ada di Jakarta. Kita lihat dulu website FPSB ya. Nah, ini adalah website FPSB Internasional. Coba kita lihat tentang sertifikasi perencana keuangan. Nah, ini disebutkan ya, profesi CFP ini adalah profesi yang dicari dan dihormati secara global. CFP punya komitmen, dia harus melakukan praktek perencanaan keuangan berdasarkan kode etik. CFP juga harus memenuhi syarat antara lain pendidikan, pengalaman, syarat profesional, dan harus lulus ujian yang ketat. CFP ini harus mematuhi kode etik dan standar profesional dan mengutamakan kepentingan klien. Nah, kalau ini adalah FPSB Indonesia websitenya ya. Di sini ada syarat-syarat untuk sertifikasi CFP. Pertama, dari segi pendidikan, dia harus lulus pendidikan CFP di lembaga atau universitas yang ditunjuk. Kedua, harus lulus semua ujian dan materi ujiannya. Ketiga, pengalaman 3 tahun di bidang keuangan. 4, menandatangani dan mematuhi kode etik profesional CFP, bisa dicabut kalau melanggar. Oke, ini adalah member list. Jadi kamu kalau mau tahu apakah seorang perencana keuangan sudah punya sertifikasi, di sini kamu bisa lihat daftarnya ya. Lengkap semua nama-namanya ada di sini. Tinggal buka website FPSB Indonesia. Profesi perencana keuangan ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang independen, yang tidak terikat pada satu institusi. Sedangkan yang kedua adalah yang tied atau terikat dengan satu institusi. Cakupan jasa perencana keuangan apa aja sih? Ada 2, yaitu yang bersifat menyeluruh. Jadi dia akan membantu dalam semua aspek keuangan seseorang. Dan yang kedua adalah yang bersifat khusus atau spesifik. Mungkin hanya terkait investasi saja, atau asuransi saja, atau distribusi kekayaan saja. Seorang perencana keuangan yang sudah memiliki sertifikasi perencana keuangan harus mengikuti suatu kode etik. Jadi sama dengan profesi dokter, pengacara atau akuntan atau auditor, mereka juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Satu kode etik yang sangat penting bagi seorang perencana keuangan adalah harus menempatkan kepentingan klien terlebih dahulu di atas kepentingan pribadinya. Seorang perencana keuangan tidak boleh memaksakan opini pribadinya, apalagi mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Apakah kamu perlu jasa seorang perencana keuangan? Itu tergantung. Apabila kamu tidak dapat menyelesaikan suatu masalah keuangan yang cukup pelik, mungkin kamu butuh untuk menyewa jasa seorang perencana keuangan. Apa sih tanda-tanda kalau kamu butuh jasa seorang perencana keuangan? Pertama, kamu menyadari bahwa seberapapun besarnya gajimu akan selalu habis dan kekurangan. Kedua, kamu memiliki hutang dan kamu menggunakan hutang yang lain untuk menutup hutang tersebut, alias gali lubang tutup lubang. Ketiga, kamu lupa membayar cicilan, sehingga karena sudah melewati waktunya, kamu bisa dikenakan denda. Keempat, kamu belum memiliki investasi atau kamu tidak punya rencana investasi. Bisa juga kamu sudah memiliki investasi, tapi hasilnya belum maksimal. Mungkin itu karena kamu belum memahami instrumen-instrumen investasi.
Seorang perencana keuangan dalam membantu kamu untuk mengatasi masalah keuanganmu, pertama-tama dia harus memahami apa tujuan keuangan kamu. Kemudian mungkin dia akan bertanya mengenai kondisi kesehatan keuanganmu. Berdasarkan data-data mengenai kondisi keuanganmu, perencana keuangan akan melakukan analisa, menyesuaikan antara kondisi keuanganmu dengan tujuan yang ingin kamu capai. Setelah itu, perencana keuangan akan memberikan rekomendasi kepadamu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Misalnya, apabila seorang perencana keuangan memberikanmu bantuan dalam hal terkait investasi, nanti perencana keuangan akan memberikan rekomendasi pada instrumen apa sebaiknya kamu berinvestasi dan jumlahnya juga berapa serta berapa lama. Seorang klien berhak untuk menolak rekomendasi dari perencana keuangan. Apabila seorang klien menerima rekomendasi dari seorang perencana keuangan, maka eksekusi dari rekomendasi tersebut adalah tugas dari klien sendiri. Seorang perencana keuangan tidak dapat mengelola langsung keuanganmu. Lain halnya dengan manajer investasi. Apabila kamu meminta bantuan seorang manajer investasi, maka berdasarkan perjanjian antara dirimu dan manajer investasi, seorang manajer investasi mendapatkan akses langsung ke keuangan kamu. Jadi, dalam memilih seorang perencana keuangan, kamu harus yakin dulu bahwa perencana keuangan tersebut sudah bersertifikasi. Kemudian, bila kamu memutuskan untuk melakukan investasi dengan meminta bantuan manajer investasi, kamu juga harus memastikan bahwa manajer investasi tersebut sudah memperoleh izin OJK. Nanti aku tambahkan penjelasannya di description box di bawah, bagaimana caranya kamu dapat mengecek apakah seorang manajer investasi sudah memperoleh izin dari OJK. Oh iya, seorang perencana keuangan juga dapat memberikan edukasi keuangan loh. Sekarang banyak perencana keuangan yang memiliki akun-akun Instagram atau ada juga channel YouTube yang bisa memberikan kamu informasi terkait dengan perencanaan keuangan. Dari situ awalnya kamu bisa mulai mempelajari mengenai kondisi keuangan kamu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan dan profesi perencana keuangan, kamu bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan berbagi ke teman-teman kamu. Mungkin ada yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. See you.